Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Amin. Semoga Allah mudahkan kita, meridhoi kita untuk mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat ya. Pada kesempatan kali ini, anak-anak akan belajar akidah akhlak bersama guru. Namun, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita lakukan perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama Bu Guru Nur Azizah. Anak-anak bisa memanggil Bu Azizah saja. Alamat Medan, Klaten. Oke, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan presensi terlebih dahulu. Bagi anak-anak yang belum mengisi daftar hadir Google Form, silakan tekan link di deskripsi yang ada di dalam video pembelajaran ini ya. Di pertemuan sebelumnya, anak-anak telah mempelajari bab 3 bersama Bapak Eko, materi tentang taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas bab baru. Bab keempat dengan materi adab sholat dan berzikir. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian sholat dan berzikir. Pengertian sholat menurut bahasa berasal dari bahasa Arab dari kata sholat yang memiliki arti doa. Adapun pengertian sholat menurut bahasa ini merujuk pada ritual ibadah bagi pemeluk agama Islam. Menurut istilah syara', sholat adalah suatu ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dan memenuhi syarat dan rukun tertentu. Menurut syariat Islam, praktik sholat harus sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi Muhammad. Sholat itu merupakan rukun Islam yang kedua. Jadi, apabila ada seseorang yang tidak melaksanakan sholat, berarti tidak sempurnalah Islam seseorang itu. Menurut sebuah hadis Nabi, salat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan salat, berarti ia telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, berarti ia telah merobohkan agama. Salat ini diperintahkan untuk didirikan semua muslim. Karena salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, seperti firman Allah yang ada di dalam Al-Quran, surah Al-Ankabut. Wa aqimus salata, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, wa la dzikrullahil akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Dan salat ini merupakan amalan yang akan pertama kali dihisab pada yaumul hisab. Jika salatnya baik, maka baik pula seluruh amalannya. Namun jika nilai salatnya rusak, maka seluruh amalnya dianggap rusak oleh Allah SWT.
B. Pengertian zikir. Kata zikir berasal dari bahasa Arab, dari kata zakaroh, yang berarti mengingat atau menyebut. Menurut istilah, zikir adalah mengingat Allah dengan cara menyebut sifat-sifat keagungan Allah SWT dan memuliakannya. Dalam istilah agama Islam berarti mengingat Allah dengan cara menyebut sifat-sifat keagungannya dan kemuliaannya seperti membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Hal ini disebut dengan zikir lisan. Zikir lisan ini dilakukan dengan menyebut-nyebut asma Allah, yakni berzikrullah merupakan salah satu perbuatan mengingat Allah dalam bentuk ucapan lisan yang mengandung arti pujian, rasa syukur, dan doa kepada Allah SWT. Pengertian zikir tidak hanya terbatas pengucapan lisan yang mengandung kalimat-kalimat thayyibah semata, akan tetapi yang dimaksud dengan zikir di sini segala gerak baik fisik maupun jiwa yang menggerakkan hati untuk semakin dekat dengan Allah dan senantiasa mengingat Allah. Allah pun memerintahkan untuk melakukan zikir seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Walhafizina furujahum walhafizati wadzakirinallah kathiran wadzakirati a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Artinya, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Quran Surah Al-Ahzab ayat 35. Adapun dalil yang kedua, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 41. Berzikir akan membawa pelakunya pada kebaikan demi kebaikan. Dengan berzikir, seseorang muslim akan merasakan pengawasan Allah kepadanya, sehingga langkah dan gerak hatinya senantiasa terjaga dalam kebaikan. Zikir pun bermanfaat sebagai obat hati, akan membentuk pelakunya menjadi pribadi yang arif dan bersahaja. Zikir yang dilakukan seseorang muslim haruslah menimbulkan bekas pada hati dan tingkah laku kesehariannya. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, zikir hanya akan menjadi kata-kata tanpa makna dan pengaruh bagi pelakunya. Poin kedua, kita akan membahas tentang adab sholat dan berzikir. Sholat merupakan ibadah wajib. Pada hakikatnya, sholat itu adalah bentuk komunikasi antara seorang hamba dengan Allah. Akan tetapi, banyak orang yang kurang bisa menikmati ibadah sholat. Karena beberapa orang hanya menganggap sholat itu hanya rutinitas belaka dan hanya sebagai kewajiban. Banyak orang yang melakukan sholat, melaksanakan sholat, tetapi ia juga masih tetap melakukan perbuatan keji, perbuatan yang mungkar. Berarti ada yang salah dengan sholatnya. Yuk, marilah kita agungkan ibadah sholat ini dengan cara memperhatikan adab-adabnya. Yang pertama, khusyuk. Khusyuk ini merupakan adab yang terpenting dalam sholat dan berzikir. Khusyuk merupakan inti dan roh sholat dan berzikir. Maka, sholat dan zikir yang tidak diiringi dengan kekhusyuan ibarat badan tanpa roh. Oleh karenanya, khusyuk bermakna menghadirkan hati dan pikiran dalam setiap lafal zikir di dalam sholat atau zikir di luar sholat yang diucapkan. Tidak hanya itu,
Seseorang yang sholat dan berzikir juga harus berusaha agar terwarnai olehnya dan berusaha menepati maksud dan tujuan dari lafal sholat dan zikir yang diucapkan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yang artinya yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 2. Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, makna dasar khusyuk adalah kelembutan hati, kerendahan, ketenangan, dan ketundukannya. Jika hati telah merasakan kekhusyukan, anggota tubuh yang lain akan khusyuk pula, seperti prajurit yang taat pada komandannya. Ada sholat yang kedua, yaitu hati yang ikhlas. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Bayyinah, yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam melaksanakan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Berdasarkan ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah SWT tidak akan menerima kecuali amal yang dikerjakan dengan penuh keikhlasan. Riya dan sum'ah itu termasuk penghalang diterimanya amalan seseorang. Maka laksanakan sholat dan zikir dengan ikhlas dan jauhkanlah dari riya dan sum'ah. Adab yang ketiga yakni menjaga waktu dan batas-batasnya. Ketika sudah masuk waktu sholat, maka bersegeralah kita menunaikan ibadah sholat dengan penuh semangat. Jangan sampai menunda dan melalaikannya. Allah berfirman yang artinya, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang yang sholat mereka lupa diri. Nah, ulama mengatakan lupa dalam ayat ini yaitu dalam masalah meneledorkan waktu sholat. Poin yang keempat, menjaga kebersihan dan kesucian tempat sholat dari najis-najis yang ada. Yang kelima, menyingkirkan gambar, tulisan, atau apa saja yang mengganggu kekhusyuan sholat. Misalnya ketika sholat, di depan kita ada seseorang yang memakai baju dengan bergambarkan sesuatu yang mungkin akan menarik pandangan kita ketika sholat dan akan mengganggu kekhusyuan kita. Maka sebaiknya dari diri kita menghindari untuk memakai pakaian yang seperti itu. Ditakutkannya akan mengganggu kekhusyuan orang lain saat sholat berjamaah, atau tulisan-tulisan yang lain yang akan mengganggu kita dalam sholat. 6. Memakai pakaian yang terbaik. Saat panggilan sholat telah tiba, hendaknya kita memakai pakaian yang rapi, yang santun, yang bersih, harum semerbak bagi yang laki-laki, dan menutup aurat secara sempurna. Memakai pakaian terbaik saat sholat itu merupakan tanda dan wujud syukur kita akan nikmat Allah yang dikaruniakan kepadanya. Yang ketujuh, menyesal serta bersedih. Maksudnya kita diharapkan menikmati zikir atau bacaan-bacaan sholat kita. Kita hayati sehingga berpengaruh pada hati nurani dan amal perbuatan sehari-hari kita. 8. Melakukan dengan khusyuk. Nabi itu memerintahkan, sholatlah seperti sholatnya orang yang berpamitan dari dunia ini. Maksudnya, sholatlah seakan-akan ini adalah sholat kalian yang terakhir di dunia. Jadi,
sehingga kita bisa melaksanakan sholat itu dengan khusyuk. B. Adab berzikir. Allah SWT berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 205. وَذَكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنْ قَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ. Artinya, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Kurang afdol jika seseorang melaksanakan sholat, lalu seusai salam ia langsung berdiri dan pergi pulang tanpa berzikir terlebih dahulu. Sehingga ba'da sholat pun seseorang itu dianjurkan berzikir, yaitu mengingat Allah dengan cara memperbanyak mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah sesuai dengan yang dianjurkan oleh Rasulullah, para sahabat, dan orang-orang sholih sebelum kita. Zikir juga bisa menenteramkan hati pelakunya, sebagaimana firman Allah yang berarti, bukankah dengan berzikir, mengingat Allah, hati akan menjadi tentram? Oleh karena itu, perlu kita perhatikan adab-adab saat berzikir kepada Allah. Adapun adab berzikir diantaranya 1. Ikhlas. Adab zikir yang kedua yaitu merendahkan suara. Ketika berzikir, hendaklah kita merendahkan suara. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu konsentrasi orang lain yang ada di sekitar kita. Apalagi dalam berzikir, haruslah memusatkan konsentrasi pada keagungan Allah SWT dan dengan ketundukan yang sempurna. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 17. Katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja. Kamu seru, Dia mempunyai Asmaul Husna, yaitu nama-nama yang terbaik. Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu, dan janganlah pula merendahkannya. Dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Jadi, saat berzikir, hendaklah kita merendahkan suara kita. Yang ketiga, berzikir dengan zikir dan wirid, seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Karena zikir adalah ibadah, dan membaca Al-Quran dengan niat berzikir juga dianjurkan. Yang keempat, mencoba memahami maknanya dan khusyuk dalam melakukannya. Yang kelima, duduk di suatu tempat atau ruangan yang suci, seperti duduk dalam sholat. Jadi saat berzikir, jangan sampai kita di suatu tempat yang najis dan kotor. Yang keenam, mewangikan pakaian dan tempat dengan minyak wangi, pakaiannya bersih dan halal. Yang ketujuh, memilih tempat yang agak sunyi. Boleh memejamkan kedua mata, karena dengan mata terpejam, tertutup jalan-jalan panca indera lahir, sehingga mengakibatkan terbukanya panca indera hati. Poin ketiga, hikmah sholat dan berzikir. A. Hikmah sholat. Dalam sholat terdapat banyak sekali hikmahnya. Sebagai berikut. 1. Mendidik disiplin dan menghargai waktu. Yang kedua, menjadikan hati tenang, karena sholat merupakan hubungan antara hamba dengan penciptanya. Yang ketiga, menyadarkan manusia tentang hakikat dirinya yang merupakan hamba Allah. Keempat, menanamkan nilai tidak ada yang memberi kenikmatan dan pertolongan selain Allah SWT.
Yang kelima, sholat dapat menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. 6. Sholat dapat menjauhkan diri dari sifat sombong. B. Manfaat zikir. Dalam mendekatkan diri kepada Allah, manusia dianjurkan untuk selalu berzikir. Dengan berzikir, manusia diharapkan dapat memikirkan dan mengukur diri, apakah perbuatannya sudah sesuai dengan perintah Allah atau justru melanggar larangan-larangannya. Adapun manfaat zikir banyak sekali yang dapat kita rasakan. Antara lain sebagai berikut. 1. Membuat orang lebih bersemangat untuk berusaha. 2. Hati menjadi tenang. 3. Bersabar dan ulet dalam menghadapi masalah apapun. 4. Mempunyai harapan-harapan hidup yang tersimpan dalam jiwa. 5. Menjadikan diri ini semakin dekat dengan Sang Pencipta. 6. Menjadikan diri kita sebagai orang yang rendah hati dan tidak sombong. Dan yang terakhir, 7, semakin arif dan bijaksana dalam menyikapi permasalahan apapun yang kita hadapi. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Anak-anak jangan lupa mempraktekkan, mengamalkan dari apa yang kita pelajari hari ini. Mari kita dekatkan diri kita kepada Allah dengan senantiasa melaksanakan sholat dan berzikir. Agar Allah mudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.